ada hikmah dari setiap putusan. Kenapa dulu orang tua aku nyuruh aku di fisika dibandingkan dengan pilihan aku di matematika? Mereka punya alasan. Kemudian dari kitanya kita harus yakin bahwa akan ada hikmah terbaik dari setiap putusan yang telah ditetapkan. Nah, jadi jangan takut. Setiap profesi itu pasti ada jenjang suksesnya. Kapan? Tanya diri kita. Assalamualaikum, welcome to my channel, Fitris here. Bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat nih buat videonya. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bahas suatu problematika yang mungkin dirasakan oleh anak-anak sekolah nih yang baru tamat dari SMA atau SMK sederajat. Merasa salah jurusan, terpaksa menjalani dan terjebak di dalamnya padahal keinginan hati sangat bertentangan. Nah, jadi pernah nggak nih, mungkin bagi adik-adik semua yang sekarang lagi UTBK, yang ternyata jurusan yang dipilih ternyata nggak sesuai sama yang diharapkan, atau adik-adik kuliah di semester 1 dan 2 yang melaksanakan perkuliahan yang dulunya tidak disenanginya, rasanya itu bertentangan sekali dengan hati nurani dan akhirnya nggak optimal dalam menjalankan kuliah. Nah, untuk itu aku ingin berbagi sedikit tips bagi teman-teman supaya kita bisa optimal dalam menjalankan perkuliahan yang tidak diharapkan tadi. Yuk diskusi! Kali ini kita akan bahas tentang tips optimis menjalani perkuliahan yang tidak diharapkan. Nah, di sini aku bakal cerita dari pengalaman pribadi aku nih, teman-teman. Aku juga dulu kayak adik-adik semua, juga kurang optimis dalam menjalani perkuliahan karena memang jurusan yang diambil bukan jurusan utama yang diharapkan. Tapi, alhamdulillah, aku bisa menghadapi perkuliahan dengan optimal menurut versi aku ya. Nah, ada beberapa capaian dalam kuliah yang mungkin teman-teman nanti bisa jadikan motivasi nih untuk memberi gambaran kepada teman-teman atau adik-adik semua optimal yang versi aku tuh yang kayak gimana. Dulu ketika kuliah, aku alhamdulillah pada tahun 2017 berhasil menjadi mahasiswa berprestasi 1 di fakultasku. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menjadi mahasiswa berprestasi urutan kelima di Universitas Riau. Kebetulan aku kuliah di Undri ya. Nah, kemudian aku alhamdulillah menjadi lulusan terbaik ketika aku lulus pada tahun 2018. Alhamdulillah juga aku bisa menyelesaikan kuliahku selama 3,5 tahun atau 7 semester. Lumayan kan untuk hemat biaya. Selanjutnya, walaupun lulusnya cepat, alhamdulillah IPK aku juga nggak norak-norak banget ya teman-teman. Aku bisa lulus dengan IPK 3,96. Semoga teman-teman juga bisa nantinya. Alhamdulillah, qadarullahnya Allah kasih aku rezeki pada tahun 2019 yang lalu aku lulus CPNS dan alhamdulillah aku CPNS 2020. Nah, semoga yang menurut aku hasil dari optimalisasi dalam perkuliahan yang dulunya tidak aku harapkan ini bisa memotivasi teman-teman. Walaupun nih ternyata perkuliahan kalian gak kalian harapkan, kalian bisa semangat. Nah, ini dia tips dari aku. Tips yang pertama, ikhlas dan husnuzon. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan ya pasti ikhlas dan husnuzon dulu dong. Karena tanpa ikhlas atau kita menerima dengan ridho Allah Ta'ala, kita memang gak akan bisa menjalankan sesuatu itu dengan optimal. Kemudian kita bisa berhusnuzon kepada Allah. Karena berprasangka baik itu, apalagi kepada Tuhan kita, itu akan memberikan energi yang sangat luar biasa kepada kita. Nah, kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Apapun alasan kita yang membuat kita merasa bahwa jurusan yang kita dapatkan itu tidak kita sukai, kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Karena memang apa yang tersirat dan tersurat kepada kita, itulah yang terbaik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, lumrah kan dengan ayat ini? Maka teman-teman, adik-adik semuanya, mari kita bisa berdamai dengan diri kita.
ikhlas dan husnuzon lah, karena ikhlas akan menenangkan hati kita, dan husnuzon akan memberikan energi positif lainnya pada langkah kita selanjutnya. Berdamai ya dengan diri, fighting. Tips yang kedua, rechance mimpi. Jadi dulu ketika kita mengharapkan jurusan lain yang tidak kita gapai, kita pasti punya mimpi-mimpi, rencana-rencana tertentu yang luar biasa dengan hidup kita. Ketika kita tidak dapatkan, pasti mimpi itu ya bisa jadi tidak bisa terlaksana, ataupun misalkan bisa beralih menjadi berbeda tahapan dari seharusnya yang kita rencanakan. Nah, kita rencana mimpi kita dengan sinkronkanlah dengan jurusan yang kita ambil. Secara pribadi, aku sinkronkan mimpi aku dengan mengenali jurusan aku dari awal. Bisa dari alumni-alumni kita yang ada di jurusan yang sama, bisa dari teman-teman yang kita dapatkan misalkan dari media sosial. Artinya, kita coba kenali jurusan kita itu lebih awal. Berencanalah kalian, buatlah mimpi yang baru, ataulah rencana yang baru. Karena Allah juga berfirman nih dalam surat Ali Imran ayat 54, katanya, dan berencanalah kalian. Allah membuat rencana dan Allah sebaik-baik perencana. Artinya kita berencana, Allah juga punya rencana untuk kita, teman-teman. Artinya kita berdoa selalu semoga rencana kita itu adalah rencana yang Allah juga rencanakan untuk kita, supaya kita mendapatkan hasil terbaik. Oh, ketika ternyata rencana kita itu tidak sesuai dengan harapan, berarti yang berlaku adalah rencana yang telah disiratkan Allah kepada kita. Semangat ya, semoga reachance mimpinya lancar. Tips yang ketiga, strong way bertahan. Nah, bagi kita yang melaksanakan perkuliahan yang tidak kita harapkan, down adalah salah satu penyakit yang kerap kali hadir kepada kita. Nah, jadi kita butuh strong way untuk bisa bertahan. Jadi kekuatan besar bagi kita untuk bisa bertahan dengan jurusan yang kita hadapi sekarang. Kalau aku sih, quote-nya, pasti ada hikmah dari setiap putusan. Kenapa dulu orang tua aku nyuruh aku di fisika dibandingkan dengan pilihan aku di matematika? Mereka punya alasan. Kemudian, dari kitanya kita harus yakin bahwa akan ada hikmah terbaik dari setiap putusan yang telah ditetapkan atau yang diambil untuk kita. Nah, jadi jangan takut. Setiap profesi itu pasti ada jenjang suksesnya. Kapan? Tanya diri kita. Jadi, kalau misalkan teman-teman nih, yang biasanya nih kebanyakan sih pengen jadi dokter, tapi akhirnya misalkan jadi guru, atau misalkan pengen jadi dokter atau polisi, tiba-tiba dapat jurusan pertanian, kan jauh melenceng tuh. Jadi biasanya kontradiksi nih dengan mimpi-mimpi yang teman hadapi. Alasan kalian bertahan itu harus kuat. Kalau aku pribadi, alasan aku adalah orang tuaku. Dan quote-quote yang menjaga pertahanan kita itu juga harus ditingkatkan. Aku punya suatu pemahaman yang mungkin bisa aku share sama teman-teman, semoga bisa menguatkan teman-teman juga. Gini, sukses itu tidak tergantung pada profesinya. Sukses itu bukan hanya ketika kamu jadi polis. Sukses itu tidak hanya ketika kamu jadi dokter atau jadi guru misalkan. Semua jenjang profesi yang baik itu ada jenjang suksesnya. Bahkan, mohon maaf, seorang pemulung yang kita anggap rendah itu punya jenjang suksesnya. Coba kita bayangkan, teman-teman kita yang mengelola limbah dan bahkan buat CV, buat perusahaan, mereka mengambil barang bekas dari kita. Nah, konsepnya mereka mulung kan? Cuma mulung yang profesional. Nah, gitulah teman-teman. Artinya setiap profesi yang baik ya, nggak yang jahat, ada jenjang suksesnya. Jadi jangan takut untuk kalah sukses dibandingkan orang lain. Sukses itu tergantung kamu, tergantung keyakinanmu. Jadi kapan kamu sukses, tanya dirimu, kapan kamu mau berjuang. Jadi harus bertahan ya, jangan sampai perjalanannya stagnan atau bahkan mundur ke belakang. Tips keempat, pikirkan hal positif. Nah, kalau ini sih tips yang umum pada semua pencapaian yang kita lakukan. Selalu arahkan pikiran kita pada hal-hal yang positif saja. Cara kita membangun pikiran positif ketika kita ada di jurusan yang tidak kita harapkan adalah dengan mencari hal-hal yang menarik, khususnya tentang jurusan kita. Jadi, kita bisa mencari hal-hal yang menurut kita menarik di jurusan kita. Contoh, kita punya senior yang ternyata hebat banget. Jadi kita bisa nih mencuri jejak dia untuk bisa hebat juga bersama dia.
atau kita punya teman-teman ternyata yang aktif di luar sana, ternyata jurusan kita ini adalah jurusan terbaik. Pasti ada hal-hal yang baik di jurusan kita yang bisa membangun kita menjadi tipe yang lebih baik. Itu yang harus kita cari. Kalau aku dulu di fisika, aku cari seluk-beluk hal yang menarik di jurusan itu. Ternyata senior aku banyak yang pintar-pintar, aku belajar dari mereka. Ternyata banyak yang berprestasi, aku ikuti langkah-langkah mereka. Kemudian banyak juga nih di antara mereka juga yang kerja sambilan kuliah. Wah, aku ikutin juga supaya aku juga bisa berpenghasilan seperti mereka. Carilah setiap hal yang menarik yang bisa kita tiru dari orang-orang yang ada di jurusan kita. Hal itu juga bisa menumbuhkan optimisme kita dalam menghadapi perkuliahan walaupun awalnya tidak kita harapkan. Temukan peluang, carilah kenyamanan, buat diri betah dan menikmati setiap proses dengan bahagia. Lanjut tips ke-5. Jalani dengan fokus. Kalau kita nggak fokus, apapun yang kita lakukan ya nggak akan optimal sebesar apapun itu. Artinya fokus adalah modal untuk kita untuk menjadi sukses dan optimal, apalagi dalam perkuliahan. Cara fokus itu gimana? Kalau aku bagi tipsnya, fokus itu adalah dengan membuat skala prioritas. Kita beda dengan orang lain. Dia kok nggak belajar tapi kok nilainya tinggi ya? Kok dia bisa aja belajarnya sekali aja langsung dapat? Kita beda dengan orang lain ya teman-teman. Jadi kenalin diri kamu, buatlah skala prioritas tentang diri kamu. Kontrol diri kita agar kita tidak melenceng dari batas yang diharapkan. Caranya adalah dengan optimalkanlah kelebihan kita dan atasilah kekurangan kita. Nah, kalau aku pribadi, aku bisa 3,5 tahun. Aku bisa dapat IPK tinggi. Itu karena prioritas yang aku dapatkan. Nah, teman-teman, untuk bocoran, aku juga bukan kupu-kupu ya. Artinya, aku juga tergabung di beberapa organisasi kampus yang cukup terkenal. Kemudian, aku juga berusaha untuk berprestasi. Aku juga sambilan kerja loh. Itu aku atur berdasarkan skala prioritas dengan mengontrol diri. Itu tidak akan terjadi ketika aku kebablas mengerjakan satu hal. Aku nggak bisa optimal dalam perkuliahan kalau aku sibuk aja dengan organisasi. Aku juga nggak bisa berorganisasi ketika aku kutu buku banget. Artinya kita punya skala prioritas. Nah, tips belajar ala Fitri akan aku bahas di next video. Karena memang ada beberapa tips dalam belajar untuk supaya bisa dapat IPK tinggi, lulus cepat, bisa kerja, bisa organisasi. Itu ada cara belajar aku, versi aku yang aku terapkan. Nah, untuk sekarang, supaya bisa fokus, tetap buat skala prioritas versi kamu dengan mengontrol diri kamu, optimalkan kelebihan dan atasi kekurangan. Kita bisa atasi kekurangan kita dengan relasi. Teman-teman kita yang punya kelebihan dibandingkan kita, itu bisa kita manfaatkan untuk bisa sama-sama mengoptimalisasi diri, bukan memanfaatkan untuk yang tidak baik ya. Carilah teman-teman sefrekuensi supaya kamu bisa menjadi diri kamu yang lebih baik lagi. Tips yang ke-6. Bangun lingkungan yang positif. Lingkungan itu adalah cermin. Sahabat, tempat tinggal, organisasi, ataupun tempat kerja itu akan menggambarkan diri kamu. Kamu akan semangat untuk berbuat kebaikan ketika sahabat kamu juga berbuat kebaikan. Kamu akan baik ketika tempat tinggal kamu positif. Kamu juga akan menjadi orang yang lebih baik ketika kamu ada di organisasi ataupun tempat kerja yang mendukung. Artinya, lingkungan adalah cermin dari diri kita. Kondisi agama seseorang tergantung pada agama teman akrabnya. Maka dari itu, hendaklah salah seorang dari kalian memerhatikan siapa yang dijadikan teman akrab. Nah teman-teman, jadi lingkungan ini harus kita jaga. Carilah lingkungan yang positif. Kalau kosan kamu ada di lingkungan yang nggak benar, pindah. Kalau rasanya teman-teman atau sahabat kamu kayaknya nggak seperjuangan, cari sahabat yang lain. Kalau organisasinya rasanya nggak mendukung, keluar cari organisasi lain. Kalau rasanya kerjanya nggak optimal, ya udah berhenti dulu kerja atau cari kerjaan yang lain. Gitu ya teman-teman. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Nah, itu mungkin tips dari aku supaya teman-teman tetap optimis dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan perkuliahan dengan optimal walaupun sebelumnya tidak kalian harapkan. Rencana dan proses itu tidak mutlak, teman-teman. Maka nikmati saja nada improvisasinya. Jadi, berencanalah, berproseslah dengan improvisasinya. Jangan letakkan tanda mutlak pada rencana dan proses kalian. Karena Allah punya rencana dan
perencana terbaik itu adalah dia. Segitu dulu dari aku, semoga bermanfaat untuk adik-adik ataupun teman-teman yang ada di perkuliahan sekarang yang masih belum optimal, ataupun adik-adik yang lulus UTBK-nya beda dari yang awalnya diinginkan. Semoga bisa menjalankan perkuliahan kalian nantinya dengan optimal. Aku mohon maaf kalau dalam penyampaian ini aku banyak kesalahan dan kekurangan, ataupun ada perkataan aku yang tidak sesuai bagi teman-teman semua. Aku mohon maaf. Bye-bye!